Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Sobat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya masih pada topik-topik yang hangat yang sekarang baru hot dan banyak dibicarakan oleh umat Islam, terkhusus pada masa pandemik ini. Tentunya bukan suatu yang asing bagi kita ketika membahas tentang vaksin. Kita tidak akan berbicara vaksin apa, dari mana, dan unsurnya apa saja. Namun yang kita akan bahas terkait dengan ibadah Siyam Ramadan adalah bagaimana hukum suntik vaksin ketika dalam keadaan berpuasa. Tentunya ini menarik untuk kita bahas karena memang pemerintah sedang menggalakkan program vaksin untuk menghalau tersebarnya virus COVID-19. Nah, ini juga menjadi kegelisahan umat Islam tentang bagaimana kalau seandainya vaksin itu dilakukan ketika puasa. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak lembaga kajian yang sudah mengkaji, termasuk Muhammadiyah, NU, MUI, bahkan Bahsul Masail milik Al-Kalam juga sudah jauh-jauh hari membahas. Hanya saja konteksnya ketika itu kita sudah membahas tentang hukum menyuntik atau hukum infus dan suntik ketika puasa. Nah, ini tentunya mirip-mirip lah. Suntik, infus, vaksin itu hampir sama. Maka tentunya permasalahan ini khilaf di antara para ulama. Hanya saja kalau saya perhatikan, kalau ulama-ulama terdahulu, ini kalau kajian literasi ya, itu hampir sepakat melarang, bahkan bisa membatalkan puasa. Hanya ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang kesini ya, itu banyak yang membolehkan. Bisa kita lihat dalam kitab Majalis Ramadan, ya itu, atau kitab-kitab para ulama yang lain yang kontemporer itu banyak membahas tentang bolehnya suntik atau infus ketika bulan suci Ramadan dengan syarat tertentu. Permasalahan khilaf ini bertolak dari beberapa masalah. Yang pertama, yang berpendapat tidak boleh karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh orang yang berpuasa, ya, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Yang berpendapat yang membolehkan bahwa yang tidak atau yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu lewat tenggorokan. Lewat mulut, lewat hidung yang akhirnya masuk ke tenggorokan dan masuk ke perut. Itu yang dianggap membatalkan. Itu saja oleh para ulama berbeda pendapat. Kalau yang masuk ke dalam tenggorokan itu sesuatu yang bukan dari unsur makanan, seperti lalat misalnya, kita menguap kemudian lalat masuk ke dalam tenggorokan dan masuk ke dalam perut, itu tidak membatalkan puasa karena lalat itu bukan makanan. Ya kan, asap ya termasuk. Kalau asap rokok ya batal, karena rokok itu termasuk makanan. Rokok itu kalau bahasa Arabnya adalah syurbul dukon. Orang merokok itu bahasa Arabnya syurbul dukon, minum rokok. Nah, berarti rokok itu termasuk masyrubat, termasuk minuman. Karena ada orang nggak makan asal rokok kuat. Ya, ini beda lagi hukumnya. Kalau rokok tentunya membatalkan. Kembali kepada permasalahan, memasukkan sesuatu di dalam kerongkongan, ya itu bisa membatalkan puasa, itu betul. Karena kerongkongan ini adalah manfaatul mu'tad, tempat keluar masuknya makanan, betul itu. Hanya saja kalau yang masuk itu bukan
bukan kategori makanan, maka boleh. Sekarang bagaimana kalau dimasukkan lewat otot atau lewat apa namanya, lewat saraf, otot-otot saraf. Nah inilah pendapat yang membolehkan ketika vaksin itu disuntikkan lewat saraf, lewat otot-otot, maka itu tidak mengapa, karena masuknya sesuatu yang membatalkan puasa itu dari manfatul mu'tad, dari tempat masuknya yang semestinya, sewajarnya, yaitu kerongkongan. Kalau memasukkan sesuatu dari saraf, maka itu tidak mengapa. Nah sekarang datang syarat yang kedua, masalah yang kedua. Yang dimasukkan itu jika ada unsur makanan, nutrisi, ya, makanan atau nutrisi, atau memang bisa mengembalikan tenaga, memulihkan tenaga, seperti infus untuk memulihkan tenaga biar tidak dehidrasi dan seterusnya, maka itu sepakat membatalkan. Sekalipun dimasukkan lewat saraf atau lewat otot, itu membatalkan karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, cairan ini memang sebagai pengganti makanan. Dalam bahasa Arabnya mughadhiyat au ghairu mughadhiyat. Nah, pendapat yang membolehkan jika yang dimasukkan entah vaksin, entah infus, entah suntikan itu tidak ada unsur makanan, tidak ada unsur nutrisi, tidak sebagai pengganti cairan, maka itu boleh. Nah, disinilah jelas, permasalahan menjadi jelas bahwa hukum menyuntikkan vaksin ketika dalam kondisi puasa itu boleh. Sekali katakan boleh. Karena apa? Satu, vaksin tidak termasuk unsur pengganti makanan, tidak termasuk unsur nutrisi, tidak termasuk cairan yang menggantikan air sehingga tidak dehidrasi. Ya, yang kedua, dimasukkannya vaksin ini bukan dari manfatul mu'tad, bukan dari tempat yang semestinya, kerongkongan maksudnya. Walaupun sekali lagi itu tadi saya sampaikan khilaf, hanya saja dua hal inilah yang menjadikan atau alasan yang menjadikan bolehnya suntik vaksin ketika puasa. Karena syaratnya tadi tidak ada unsur makanan, nutrisi atau pengganti cairan. Ya, tidak ada unsur cairan, misalnya apa? Untuk menahan rasa sakit, cairan atau menyuntikkan sesuatu cairan di tubuh manusia dalam rangka untuk menahan rasa sakit, itu nggak membatalkan. Atau misalnya apa namanya, vaksin itu untuk kekebalan tubuh dari virus, antibodi virus misalnya, itu boleh, nggak masalah. Ya, sekali lagi ini bukan pendapat saya murni, ini pendapat ulama-ulama kontemporer yang membolehkan vaksin ketika puasa. Nah, sekarang masalah yang kedua, swab, memasukkan cotton bud ke hidung sehingga sampai kerongkongan untuk diambil cairannya. Saya kira tidak ada masalah karena tidak ada swab itu menjadikan cotton bud masuk ke dalam perut, nggak ada. Iya kan? Dan dia akan dicabut lagi, tidak sampai masuk ke dalam perut. Ya, hanya mengambil cairan untuk dites apakah terwabah COVID atau tidak. Jadi dua hal ini tentunya masalah ijtihadiyah yang oleh para ulama diputuskan untuk boleh vaksin ketika dalam kondisi puasa. Demikian juga swab, demikian juga rapid antigen. Walaupun Majelis Ulama Indonesia pun memberikan semacam kayak rambu-rambu, seandainya bisa dilakukan di malam hari, itu jauh lebih baik dalam rangka kehati-hatian. Jadi ini perlunya pemerintah membuat kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ya, untuk pelaksanaan vaksin itu diselenggarakan di malam hari. Misalnya ketika habis tarawih dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola, di tempat-tempat publik. Saya kira ini jauh lebih memberikan rasa aman, lebih memberikan rasa nyaman, karena terhindar dari keraguan. Ya, karena memang permasalahan ini permasalahan khilaf di antara para ulama.
Saya kira itu saudara sekalian. Jadi sekali lagi, vaksin ketika puasa hukumnya boleh, namun untuk kehati-hatian lebih baik dilakukan di malam hari, itu kalau memungkinkan. Jika tidak, maka kami menguatkan pendapat yang membolehkan. Akhukum fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.